Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa di studio. Alhamdulillah sudah bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Tami. Assalamualaikum Mbak Tami. Waalaikumsalam Mas. Ya, terima kasih sudah hadir di Tawakal Mbak Tami. Iya Mas. Ya. Dan pemirsa, selain Mbak Tami, kita juga sudah hadir Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Syukur, alhamdulillah. Baik pemirsa, langsung saja kita tanya ke Mbak Tami. Mbak Tami ada permasalahan hidup seperti apa sehingga Mbak Tami mau cerita sama tim Tawakal? Saya sampai sekarang masih menyimpan rasa benci Mas sama ayah saya. Kenapa, boleh tahu? Ayah saya selingkuh, suka mukul Mas. Ayahnya Mbak Tami suka mukul? Iya. Mukul istrinya, mukul ibunya Mbak Tami atau sama anak-anaknya juga? Dia dari kecil nggak sayang sama anak istrinya. Saya sering kena pukul. Ya. Terus kemudian apa yang bisa menyebabkan dia sebegitu ringan tangannya sama keluarga? Dulu waktu masih SD, ayah saya selingkuh bersama wanita lain. Waktu Mbak Tami SD, dia kemudian selingkuh sama wanita lain. Nah, Mbak Tami tahu, melihat sendiri atau ada yang memberitahu Mbak Tami? Saya tahu dari tante saya, lalu saya mergokin ayah saya selingkuh. Dia teleponan dengan wanita lain. Okay. Setiap saya nanya, ayah selalu marah, selalu mukul saya. Nanya maksudnya siapa di telepon itu, gitu, siapa cowok wanita itu, dia langsung marah, langsung mukul. Terus kemudian dia banting-banting barang-barang yang ada di rumah. Ayah saya mukul saya. Halo say, kenapa sih teleponnya gak nyala-nyala? Ayah! Ayah! Apa sih Tami? Hah? Ayah teleponan sama teman ceweknya ya? Hah? Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Hah? Siapa? Hah? Apaan sih Tami? Tami, apaan Tami? Ayo! Kamu nih jatuh nih sama ayah. Berarti kamu. Nih, ini kamu. Tami! Tami! Lihat belakang ayah! Lihat! Hah? Apa-apaan kamu? Hah? Nguping pembicaraan orang tua. Nggak tahu soal besar. Ayah jahat! Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu, ayah nggak segan-segan akan pukulin kamu. Cek! Kalau kayak gini, nangis terus. Sekolah itu yang benar. Tugas anak cuma belajar untuk nguping orang tua. Ayah jahat! Oke, setelah itu reaksi dari ibu kamu gimana setelah tahu ayah kamu selingkuh pada saat itu? Ibu saya diam aja Mas. Ibu saya hanya bisa menangis. Jadi itu yang membuat Mbak Tami ada rasa benci sama ayah, seperti itu? Iya Mas. Oke, Pak Ustadz, kalau latar belakangnya seperti itu, dia disakitin, dia ini kemudian benci sama ayahnya nih Pak Ustadz. Kalau menurut hemat saya sih, walau sejahat-jahatnya orang tua nggak boleh sebenci itu gitu kan. Nah, tapi apakah apa yang dilakukan orang tuanya ke Tami ini hingga Tami bisa benci seperti itu tuh normal nggak sih Pak Ustadz? Terima kasih Mas Farid. Kalau kita buka referensi Islam,
di Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW itu diajarkan sangat detail sekali apa yang disebut dengan kewajiban orang tua kepada anaknya. Salah satu hadis yang sangat populer, hakul walidi waladahu, hak orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya ada berapa hal, sekurang-kurangnya di dalam banyak penjelasan ada yang menyebut 3 kewajiban, ada yang menyebut ada 5, ada yang menyebut ada 6. Saya hanya ingin menggarisbawahi dari beberapa hal. Yang pertama, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama, samiha, memberikan nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Ini Mbak Tami, tadi kita ini nama samaran aslinya kita lihat bagus. Yang kedua adalah yang hadis Nabi yang lain menjelaskan. Yang kedua itu apa? Mengajarkan pendidikan kepada anaknya. Yang digambarkan dalam hadis itu mengajarkan 3 hal. Yang pertama itu adalah ajarkanlah anak cinta pada nabinya. Kalau cinta pada nabinya berarti tahu bagaimana perilaku, kehidupan, sejarah sirah Rasul SAW. Yang kedua adalah cinta pada keluarganya. Lah, ini tadi dari kasus tadi itu sudah memutus bagaimana mengajarkan anak mencintai keluarganya. Karena apa? Karena perilaku dari orang tua yang menyimpang. Ini adalah pelanggaran yang sangat berat, dosa besar yang dilakukan orang tua, memberikan keteladanan yang buruk, tidak memberikan contoh keteladanan yang baik. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Tadi hampir tidak, kalau kisah sekilas tadi mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih detail lagi. Jadi kira-kira adalah itulah. Karena itulah ada hadis yang sangat tegas sekali. Nanti anak itu akan dipengaruhi pada orang tua. Hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, apapun agamanya, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa potensi kesucian, potensi bersihan. Dan kemudian apa? Wa yuhawidani au yunasironi, dan ketika fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang akan merubah, mempengaruhi anak itu menjadi seorang Yahudi, menjadi orang Majusi, bahkan menjadi orang yang tidak beragama sekalipun. Kenapa ini tidak menjelaskan ada ayusal 5 mengislamkannya? Karena potensi bersih tadi itu. Lah, konteks tadi itu, orang tua Mbak Tami tadi tidak memberikan dasar-dasar seperti yang disyaratkan oleh hadis tadi. Akibatnya apa? Menimbulkan duka dalam hati anak-anaknya yang kemudian memicu kebencian pada orang tua. Saya kira inilah para pemirsa sekalian, berikan pelajaran pada kita. Orang tua tidak boleh egois, menampilkan perilaku yang tidak baik, tapi harus memperhatikan anak karena dianya adalah teladan untuk anak-anaknya. Ya, artinya jangan mentang-mentang kita orang tua gitu kan, anak nggak boleh benci sama orang tua, tapi kita bisa semena-mena sama anak. Iya, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan karena ada riwayat hadis Nabi di dalam riwayat At-Tirmidzi itu menjelaskan, jadi Allah tidak akan merahmati orang tua yang orang tua itu tidak mau kasih sayang kepada anaknya. Jadi salah satu di antara kewajiban-kewajiban itu orang tua harus, jadi yang muda menghormati pada orang yang tua berkasih sayang kepada yang muda. Yang muda ini tentu dalam maknanya adalah apalagi kepada orang tua pada anak. Lah tadi Mbak Tami tidak mendapatkan dasar-dasar itu. Jadi Allah tidak akan merahmati orang tua atau orang yang lebih tua ketika dia tidak menampilkan kasih sayang kepada yang muda. Inilah saya kira kewajiban kita semua, menyayangi itu dalam cakupan mana yang sangat luas sekali, berarti mempersiapkan pendidikan mereka, mengantarkan mereka untuk diberikan apresiasi dengan langkah-langkah yang lebih baik. Ya. Mbak Tami, pada saat itu apakah ayah masih memberikan nafkah ke keluarga? Dia nggak ngasih uang, Mas. Pas waktu saya minta uang sekolah pun, saya malah kena pukul. Ayah kemana? Ayah mau pergi dulu, kamu di rumah aja. Tunggu ya. Apa lagi sih? Aku belum bayar uang iuran. Udah pulang loh ya. Kalau duit itu ya bukan sama ayah, kamu minta sama ibu kamu, ya kan? Minta sana sama ibu. Tapi ibu nggak ada duit ya. Ayah bilang ayah nggak punya duit, ngerti kamu? Hah? Aku bayar uang iuran ya. Kamu ini dibilangin nggak ngerti juga ya. Berani kamu sama orang tua ya? Hah? Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Berani sama orang tua? Gak tahu sopan santun kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu. Ya apa sih Pak? Ya Allah. Kenapa sih? Marah-marah aja sama Tami. Ada apa? Bu, ajarin anak ibu tahu sopan santun ya. Hah? Bagaimana cara bicara dengan orang tua? Ya Allah Pak. Jangan dimanja anak seperti ini. Keterlaluan Pak. Kamu udah nggak pernah ngasih uang belanja. Marah-marah aja kerjanya. Bikin pusing ya.
Ya Allah, Malah dipukul. Iya. Terus dia bilang apa? Kenapa sih Mbak Tami nggak nanya kenapa ayah harus selalu melakukan itu gitu? Mungkin ayah saya nggak mau saya tahu dia selingkuh. Dia lebih mentingin istri yang keduanya, Mas. Oh artinya dari selingkuh dia sudah memperistri si wanita itu ya? Artinya sudah. Nah dia ada perlakuan adil nggak sih antara keluarga Mbak Tami sama istri barunya itu dari Enggak, ayah Mbak Mas. Tami? Malah saya sama adik-adik saya nggak dibiayain sekolah. Ayah saya kena mukul saya. Saya sering dimarah-marahin. Saya selalu kena pukul. Oke, Pak Ustadz, kalau tadi kan udah selain mukul, ternyata dia sudah poligami, tapi dia tidak berlaku adil sama yang pertama. Bahkan anak-anaknya pun tidak diberikan nafkahnya. Sekolah pun tidak dibiayakan, Pak Ustadz. Nah, ini saya kira adalah bentuk penelantaran tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Hadis Nabi mengatakan begini, Mas Farid. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Wa zaujun ra'in. Dan seorang suami itu adalah pemimpin yang dimintai kepemimpinannya, tanggung jawabnya atas anak-anaknya, istrinya dan anggota keluarga yang tinggal bersama dia. Nah, konteks tadi yang dijelaskan oleh Mbak Tami itu tidak ada pada orang tua yang, mohon maaf dalam kaitan ini ayahandanya dari Mbak Tami ini. Yang kedua berkaitan dengan kewajiban orang tua itu adalah memberikan nafkah yang halal. Tidak hanya nafkah saja, tetapi juga harus ada nafkah yang halal kepada istri dan anak-anaknya, pada keluarganya. Jadi kalau ada orang tua hanya memberikan nafkah dan nafkah ini tidak halal, maka tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi dalam kaitan Mbak Tami tadi, sama sekali tidak diberikan. Yang seharusnya anak itu adalah diberikan nafkah, bahkan kemudian diberikan bekal untuk sekolahnya. Tentu dalam kaitan ini para pemirsa, para orang tua sekalian yang dirahmati Allah, adalah tergantung pada kemampuan masing-masing, tetapi ada kesungguhan dari orang tua untuk mengantarkan anaknya kemudian diberikan ini. Pada zaman Rasul SAW ada kisah tetapi yang berbeda. Kisah itu begini, Mas Arif. Jadi pada zaman Rasul SAW ada orang yang mengadu, ya ketika diadakan apa itu orang datang pada Rasul ingin menginap beberapa lama, beberapa malam, kemudian Rasul bertanya, apakah ada di antara kalian yang tidak kangen kepada keluarganya sehingga kalian bermalam beberapa malam di sini? Kemudian ada di antara mereka, ya Rasulullah kami nggak ada rasa kangen, kami bahkan bermalam-malam. Kemudian bertanya lagi, apakah kalian tidak merasa rindu pada anak-anak? Kami biasa-biasa ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah aku tidak pernah mencium anak-anakku. Maksudnya kan kalau pagi anak sekolah itu terus. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan perubahan aura muka yang sangat meninggi sekali. Kemudian apa kamu tidak berhak mencium aroma surga? Jangankan masuk, mencium saja tidak mendapatkan orang tua semacam ini. Padahal aroma kenikmatan surga itu tercium dalam radius perjalanan 70.000 tahun lamanya. Itu orang saking luar biasa. Itu adalah ilustrasi gambaran betapa Rasulullah SAW sangat membenci, bahkan murka ketika melihat ada orang tua yang tidak memiliki kasih sayang, termasuk tadi itu adalah memberikan apa itu nafkah tadi kepada anak-anaknya lah. Konteks yang dijelaskan oleh Mbak Tami tadi saya sedih sekali ya, ada orang tua yang berperilaku semacam itu. Mbak Tami, lalu tapi sekolah masih tetap jalan terus? Masih, Mas. Nah, biaya sekolahnya dari mana? Ibu yang kerja, Mas. Ibu yang kerja? Kerjanya sebagai apa? Bantu-bantu orang aja, Mas. Saya juga cari, bantu ibu cari uang. Kadang saya jualan di pasar. Oke, terus kemudian sekeluarga ada berapa anak-anaknya? Punya adik, kakak? Saya bertiga. Saya punya adik 2 orang, Mas. Berarti Mbak Tami yang paling tua ya? Iya. Nah sama, ayahnya Mbak Tami juga kasar sama adik-adik juga? Kalau sama adik saya, enggak. Kenapa enggak? Mungkin mereka masih pada kecil, Mas. Saya anak pertama, jadi saya selalu minta uang, selalu bawel. Jadi ayah saya selalu marah, selalu pukul. Sama ibu mukul juga nggak sih ayah? Nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat, tapi kalau masalah marah dia bisa ngamuk, bisa banting-banting barang yang ada di rumah. Oh, oke. Jadi yang
yang jadi pertanyaan adalah kenapa Mbak Tami aja terus nih Pak Ustadz yang disakiti secara fisik ya, walaupun memang bapaknya juga menyakiti istrinya gitu. Ya karena Mbak Tami ini kan anak pertama yang lebih besar, jadi mungkin inilah tumpuan lah. Para pemirsa, orang tua itu, seorang ayah ketika pergi keluar dari rumah berdoa dan mencari nafkah untuk anak-anaknya, harus difahami ini adalah Nabi SAW memberikan ilustrasi seperti ia sedang berjuang di jalan Allah. Jadi seperti pahalanya luar biasa. Karena itu para orang tua harus memahami betul niatan semacam ini. Yang kedua, orang tua tidak boleh melakukan kasar kepada seorang anak. Karena apa? Karena kata Nabi, anak itu kalau harus ditampakkan kasihan, sebab kalau dia tersakiti jiwanya, apalagi secara fisik, maka itu kemudian akan menimbulkan energi putih, kalau dalam psikologi itu digambarkan, energi positifnya akan hilang karena pelan-pelan dipangkas oleh orang tuanya tadi. Karena itu kita bisa melihat bagaimana teladan junjungan kita Rasul Muhammad SAW dalam memberikan pendidikan anaknya dan kasih sayangnya. Digambarkan dalam salah satu riwayat hadis, Rasul SAW ketika sedang sholat kemudian sujud, Hasan dan Husain itu sedang naik di atas punggung Rasul SAW. Pernah kita sebut juga, sampai sahabat itu mengira Rasul ini lupa untuk bangun lagi atau Rasul sedang apa yang terjadi gitu. Kemudian baru setelah selesai sholat, Rasul SAW menjelaskan, wahai para sahabat, mungkin kalian tadi heran, aku kok lama sekali. Karena Hasan dan Husain sedang bermain di atas punggungku, aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan Hasan dan Husain menikmati permainannya dia. Jadi apa maknanya? Dalam dunia praktek peribadatan saja, orang masih diminta untuk perasaannya itu ditumbuhkan, sehingga apa? Kasih sayang itu muncul, apalagi di luar waktu ibadat. Tentu Rasulullah SAW sangat menganjurkan bagaimana kasih sayang itu diwujudkan kepada anak-anaknya. Nah, Mbak Tami tadi kita ikut prihatin dengan orang tuanya yang kemudian berlaku seperti itu. Ya mungkin bisa kita lacak Mas Fardio, mungkin pemahaman keagamaan orang tuanya mungkin tidak sampai ke sana, sehingga emosinya sering ditampakkan. Karena itulah orang tua itu harus mampu menahan emosinya di hadapan anak-anaknya, karena ketika kita menahan diri, emosi kita tertahan, anak-anak kasih sayang, maka kita 10-15 tahun ke depan kita akan bisa menyaksikan anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Ya, Mbak Tami tadi di awal bilang katanya kalau ayahnya Mbak Tami itu sering mukul karena tahu kalau Mbak Tami mergoki ayahnya selingkuh ya. Iya. Ya, boleh tahu nggak sih berapa kali sebenarnya mergokin ayahnya seperti itu? Sering, Mas. Sering. Nah, boleh cerita ke kita nggak apa sih yang dia bicarakan sama lawan bicaranya di telepon itu? Paling dia bilang lagi di mana, dia nanti ketemu, paling ya dia mau janjian di luar, terus dia teleponan, dia ada ya mesra-mesraan gitu. Ada bahasa mesra-mesraan, makanya di situ Mbak Tami yakin kalau itu adalah selingkuh ya ayahnya Mbak Tami ya. Iya, Mas. Oke, nah setelah tahu selingkuh tadi katanya ibunya diam aja ya, nggak berani ngomong ya. Iya. Nah sekarang masih. Status pernikahannya masih tetap bertahan seperti itu ibunya Mbak Tami? Sekarang pas lulus SD ibu saya sama ayah saya sudah bercerai. Oh bercerai, Iya. Siapa yang mengajukan cerai? Ayah saya nikah lagi sama selingkuhannya. Oke, yang mengajukan cerai siapa, ayah atau ibu? Ibu. Ibu. Oke, Pak Ustadz, sudah pernah juga saya tanyakan itu, mau ingin menegaskan kembali bahwa kalau misalnya istri itu bolehnya kapan sih dia untuk mengajukan cerai nih? Walaupun memang cerai itu sangat dibenci Allah ya Pak Ustadz ya? Kita tidak menyarankan pasangan suami istri bercerai. Tetapi ketika tujuan pernikahan tidak tercapai dan seorang istri tidak kuat menahan beban kehidupan berkeluarga bersama suaminya karena suaminya melakukan maksiat, suaminya bermabuk-mabukan, perangainya melakukan KDRT dan seterusnya, maka Islam memberikan yang disebut dengan emergency exit, jalan darurat. Supaya apa? Supaya ada menatap masa depannya menjadi yang lebih baik. Itulah yang dimaksud dengan at-talaq. Meskipun tolak itu adalah sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, tetapi inilah pilihan ketika orang terdesak. Lah kalau suaminya melakukan tadi pelanggaran tadi, maka istri mengajukan namanya gugatan cerai. Inilah yang dimaksud dengan talak hulu. Kalau suami ketika melihat istrinya itu melakukan selingkuh atau maksiat, suami menjatuhkan tolak karena atas kasus mohon maaf
kasus keluarga Mbak Tami, ibunya tadi itu namanya talak hulu, karena ketika menyaksikan suaminya atau ayahnya dari Mbak Tami tadi yang melakukan yang disebut tadi perselingkuhan yang berkali-kali, tentu ini sangat mengingkari dari perjanjian pernikahan yang menjadi proses yang sakral itu. Oke, setelah bercerai pindah. Mbak Tami sama ibu pindah atau tetap di rumah itu, atau ayah yang pindah dari rumah itu? Ibu sama aku tinggal di rumah nenek. Tinggal di rumah nenek. Kemudian adik-adik sama siapa? Sama ibu. Sama hidup. Jadi semuanya ikut. Iya. Oke. Nah, setelah bercerai itu apakah ayahnya Mbak Tami tetap ngasih nafkah? Enggak, Mas. Enggak. Dia malah makin cuek. Bahkan saya dan adik-adik saya pernah dititipin ke panti asuhan. Biar dia nggak keluarin uang untuk anak-anaknya. Terus selama di panti asuhan dia nggak nengok sama sekali, nggak ada komunikasi sama sekali? Nggak ada. Dia malah senang ngelihat anak-anaknya di panti asuhan, Mas. Oh, ini seperti emang udah bukan anak nih. Iya. Padahal kan ada ibunya, ada saudara-saudaranya gitu bisa dititipin, tapi ini kok dititipin di panti asuhan. Kasus ini Mbak, jadi ketika suami istri itu sudah mufaroqah bercerai dan suami meninggalkan beberapa anaknya pada istrinya, maka nafkah pada istrinya mungkin tidak ada ya, karena sudah terputus. Tapi kewajiban nafkah kepada anaknya itu tetap. Nggak ada istilah karena bapak sama ibunya bercerai kemudian nafkah kepada anak-anaknya, nggak ada. Pengadilan di dalam kompilasi hukum Islam itu sudah dijelaskan prosedur semacam itu dan kewajiban-kewajiban orang tua yang sudah terpisah dengan anaknya dan hak anaknya kepada ayahandanya itu masih tetap melekat. Jadi kalau kasus tadi, inilah saya kira menjadi contoh buruk bagi ketika terjadinya perceraian dan kemudian tanggung jawab dari ayah itu ditinggalkan. Dan harus kita tegaskan di sini melalui forum yang baik ini pada para pemirsa sekalian, orang tua ketika sudah bercerai dan kemudian menghilangkan tanggung jawabnya dan anak, ingatlah ini merupakan dosa besar dan murka Allah nanti itu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Mungkin ayahnya dari Mbak Tami mungkin merasa senang-senang saja dia tidak tahu, tapi yakinlah bahwa hukum ketetapan keadilan Tuhan akan berjalan mencari keadilannya ketika orang tidak mau menerapkan keadilan ketika kepada kewajiban kepada anaknya. Kemudian apalagi diletakkan di panti. Memang begini Mas Farid, memang beberapa panti asuhan di Indonesia itu memang mencari anak-anak atau dari keluarga-keluarga yang fuqara wal masakin yang tidak mampu dan juga keluarga-keluarga yang model seperti ini. Tapi tidak boleh orang tua kemudian dengan senang tidak ada tanggung jawab. Sebab orang tuanya Mbak Tami ini kan masih ada kemampuan, ayahnya kemampuan sehingga terbukti tadi itu kan menikah lagi itu kan wujud ada kemampuan dan dia menghilangkan tanggung jawabnya. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat dicela dan dibenci dalam ajaran Islam. Iya, Mbak Tami, kemudian setelah berapa lama sih di panti? 6 bulan, Mas. 6 bulan. Setelah itu? Setelah itu diambil sama ibu. Ibu ambil, dibawa ke rumah nenek, begitu ya. Nah, setelah bercerai itu ibu menikah lagi? Iya, ibu sudah menikah lagi, Mas. Menikah lagi. Terus gimana hubungan rumah tangganya ibu yang Mbak Tami tahu? Yang saya tahu, ya sekarang masih baik-baik saja, Mas. Masih baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, menafkahi ibu berarti suaminya Mbak Tami? Masih. Nah, Mbak Tami sendiri gimana dari semenjak udah mulai tinggal sama ibu sampai dengan sekarang gitu, ada masalah apa nggak setelahnya itu? Saya diusir sama kakak tiri saya. Kok baju aku ada di lantai? Dewi, kok baju aku bisa ada di sini? Emang sengaja gue buang. Itu nggak pantas tuh nggak tinggal di rumah kayak gini. Itu pantasnya di jalanan, tau nggak? Kamu jahat sih, Dewi. Apa? Lu pikir gue jahat? Hah? Lu tuh apa? Ngaca dong. Lu tuh siapa di sini? Astagfirullah, Dewi. Kita kan saudara. Ayah dan ibu kita kan sudah menikah. Terus, lo pikir gue setuju kita atas pernikahan mereka? Lu mending pergi dari sini. Lu bawa tuh barang-barang lu semua. Lu pergi dari sini.
berarti bawa anak nih, suaminya ibu nih bawa anak ya? Iya, Diusir sama kakak tiri dari rumahnya Mbak Tami sendiri atau rumahnya mereka? dari rumah mereka. Dari rumah mereka. Kemudian reaksi dari ibunya Mbak Tami apa setelah tahu Mbak Tami diusir? Ibu nggak tahu Mas. Nggak tahu. Iya, ibu dulu lagi nggak ada waktu saya diusir. Baju-baju saya dibuang keluar. Terus dia bilang dia nggak suka kalau saya tinggal di rumah mereka. Alasan itu doang. Mbak Tami juga atau termasuk adik-adiknya Mbak Tami juga? Adik-adiknya itu yang tiri, Adik tiri. iya kakak tiri. Oke, berarti Mbak Tami diusir. Nah, Mbak Tami bilangnya apa sama ibu? Kan pasti ibu nyari itu. Iya, alasan saya cuman bilang biar ibu nggak kepikiran saya mau belajar mandiri, saya mau merantau. Ya Allah, ini mulia sekali Pak Ustadz. Dia nggak bercerita apa yang dilakukan saudara tirinya. Ya. Dia bilang ingin merantau, cari uang sendiri gitu. Tapi sementara hatinya ini pasti berentangan karena dia tidak diterima nih sama saudara-saudara tirinya. Nih, Ustadz. Inilah saya kira resiko dari ketika terjadi broken home. Ya. Ketika terjadi broken home itu risikonya apa? Yang paling berat menghadapi ini adalah anak-anaknya. Ya. Nah, dalam hal ini Mbak Tami merasakan bagaimana penderitaan itu. Jadi ketika orang tuanya yang laki-laki menikah lagi dan di kemudian hari ibunya juga menikah lagi, maka otomatis anak inilah yang menjadi di persimpangan jalan yang tidak ke ayahnya tidak mendapat perhatian, ke ibunya juga akhirnya kemudian melatih mandiri dan yang paling berat adalah pada adiknya yang terkecil. Jadi apapun keadaannya, para pemirsa sekalian, ketika menjumpai kasus-kasus yang semacam ini bahwa hak-hak anak tetap mendapatkan perlindungan dan tetap mendapatkan pengayoman. Jadi jangan sampai kemudian anak yang sudah berat psikisnya tadi kemudian dihadapkan kepada beban kehidupan materialnya lebih lagi. Inilah yang kemudian orang akan menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada jiwa anak-anak yang ditinggalkan dengan kasus yang semacam ini. Dan inilah kenapa misalkan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu memberikan warning keras dan hukuman keras misalkan pada tindak-tindak kekerasan orang tua. Salah satunya adalah untuk memberikan proteksi kepada kasus. Jauh daripada semua itu, Islam sudah memberikan bimbingan, aturan bagaimana dasar-dasar ketika terjadinya sengketa atau masalah semacam ini, apa yang dilakukan kepada anak. Tetap pengasuhan anak itu menjadi kewajiban. Dan relasi berikutnya lagi Mas Farid, ketika sudah tadi ketemu tadi, nanti kan akan rumit itu. Mbak Tami dengan dari saudara tiri dari ibunya, saudara tiri dari anak. Lah ini juga nanti akan status tentang kemahraman seseorang. Jadi ketika sudah usia dewasa, tentang aura, tentang relasi dan seterusnya, ini juga lebih rumit dan mesti harus mendapatkan perhatian supaya tidak muncul kasus-kasus yang kemudian berhimpitan dan bertalian yang akhirnya kemudian semakin ruwet untuk diurai. Islam telah memberikan rambu-rambu yang detail dalam hal itu. Ya. Nah sekarang Mbak Tami tinggal di mana? Saya sekarang merantau sambil ngekos, kerja sambil kuliah. Oke, kerja sambil kuliah. Iya. Kemudian sepanjang merantau, sepanjang kerja dan sambil kuliah ini Mbak Tami ada komunikasi sama ibu? Kalau ibu paling lewat telepon. Lewat telepon. Jujur, saya juga nggak setuju kalau dia nikah lagi. Kalau ayah, dia ngajak ketemu, telepon aku. Pernah tapi saya ngajak ketemu? pernah, tapi saya nggak mau ketemu buat sama dia. Kenapa masih ada rasa marah di situ? Masih ada rasa kesal. Kenapa saya harus punya ayah seperti dia? Oke, Pak Ustadz, mungkin ada satu hal yang mungkin Pak Ustadz bisa sampaikan ke kami. Seburuk-buruk apapun orang tua, kita nggak boleh sebegitu bencinya gitu Pak Ustadz. Ya, saya bisa memahami ya Mbak Tami ya, dengan beban yang dari kecil tadi sampai sekarang jadi terjadi akumulasi kebencian kepada orang tua. Itu mungkin dalam alam pikiran anak yang mengalami mungkin bisa difahami, tetapi Islam memberikan bimbingan tidak boleh melampiaskan kebencian yang seperti itu kepada orang tua. Jadi perlu dilatih supaya apa? Supaya bagaimanapun itu ayahnya Mbak Tami suatu saat akan memerlukan, dan kita hadir di dunia ini atas jasa orang tua. Itu harus difahami. Apapun keadaan orang tua itu masih menjadi bagian ini. Jadi kalaupun misalkan Mbak Tami belum bisa menemui mungkin karena kasus, oke lah bisa difahami. Tapi saya kira Mbak Tami yang sudah mulai dewasa seperti ini pelan-pelan perlu menanamkan mulai bisa menghargai keberadaan ayahanda dan seterusnya. Kalau untuk secara fisik belum bisa menerima ketemu, oke, tetapi pelan-pelan
ditanggalkan rasa kebenciannya. Itu sebab apa? Kebencian yang semacam itu menjadikan jiwa Mbak Tami tidak merdeka, jiwa Mbak Tami menjadi beban, dan ini akan mempengaruhi alam pikiran Mbak Tami sampai nanti ketika Mbak Tami mohon maaf sudah berkeluarga, itu akan terbayang-bayang, itu akan muncul lah. Inilah saya kira perlu dikikis untuk pelan-pelan berlatih. Yang kedua, bagaimanapun Mbak Tami sebagai anak punya kewajiban mendoakan. Doalah di tengah malam, bermunajat kepada Allah. Apa doanya? Doanya adalah memohon kepada Allah agar Allah membukakan pintu hidayahnya kepada orang tua. Karena kita nggak tahu, mungkin suatu saat kalau dengan doa Mbak Tami, anak dan saudara-saudara anak-anaknya kemudian mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ayahandanya Mbak Tami, kemudian akhirnya kembali pada jalan yang lurus. Pada saat itu kita nggak tahu, akhirnya kemudian disatukan oleh Allah lagi dalam jalinan kekeluargaan yang lebih baik, dalam suasana keagamaan yang lebih baik. Saya kira itulah bagian dari pintu-pintu rahmat Allah yang diberikan pada hambanya. Jadi tetap mendoakan. Selain itu juga Mbak Tami mendoakan untuk adik-adiknya dan ibunya. Mbak Tami, mumpung masih di sini, mumpung masih ada waktu, Mbak Tami ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz atas kerisauan hatinya Mbak Tami? Iya Pak Ustadz, Iya. apakah saya sudah durhaka, udah membenci ayah saya sendiri? Ya kalau kita, Mas Harid kalau kita melihat di Al-Quran, memang Al-Quran itu memberikan rambuan ideal kepada bangunan keluarga. Misalkan di dalam surat Al-Isra ayat 24 itu Allah menjelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu hendaklah kamu berbakti mengabdi kepada Allah. Yang kedua berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Ayat ini tidak menjelaskan orang tua kriterianya seperti apa gitu. Bahkan kepada orang tua yang non agama, berbeda agama sekalipun di surat Al-Luqman itu dijelaskan tetap bil ma'ruf, berbuat baik. Kalau dia menyuruh berbuat jahat, berbuat maksiat, kita mengucapkan kami tidak bisa mengikutinya karena ini bertentangan dengan agamaku. Jadi apa mananya? Mananya adalah perbuatan baik, berbakti baik. Orang anak kepada orang tua tetap menjadi kewajiban apapun keadaan orang tua. Salah satu kewajibannya itu adalah mendoakan orang tua. Jadi mendoakan orang tua apa? Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mendoakan orang tua ini adalah bagian dari diantara sekian birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Dan pelan-pelan Mbak Tami mulai pelan-pelan melupakan kebencian itu. Mudah-mudahan itu mendatangkan keberkahan dan jiwa Mbak Tami juga tumbuh berkembang dengan baik. Yang kedua, kalau Mbak Tami mendoakan hidayah, itu bagian dari pahala yang Mbak Tami dapatkan atas kebaikan Mbak Tami pada orang tua. Nah, kalau untuk Mbak Tami sendiri ada harapan apa nih ke depannya? Kalau ingin memperbaiki diri? Untuk belajar memperbaiki diri lebih baik lagi, belajar untuk membesarkan hati, biar menerima kenyataan kalau semuanya emang sudah terjadi, Mas. Mbak Tami ada ingin memaafkan ayah gitu? Untuk saat ini saya belum bisa, Mas. Belum bisa. Tapi kalau menurut saya sih coba dulu dijalankan apa yang tadi Pak Ustadz bilang, nggak ada salahnya. Seburuk apapun orang tua, tetap orang tua. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia untuk menjadi lebih baik, begitu Pak Ustadz ya. Jadi Mbak Tami, kita membenci orang tua bukan pada orangnya, tetapi pada perlakuannya. Membenci perbuatan buruk dari orang tua. Tetapi physically-nya dia tetap bagian dari orang tua kita. Nah, kewajiban kita yang tadi berkali-kali saya tekankan adalah bagaimana memperbaiki alam pikiran kita, kemudian memiliki kebesaran hati, melatih berbesar hati untuk merelakan atas hal yang terjadi. Ini adalah bagian dari ketentuan takdir Allah. Yang ketiga adalah kita berikhtiar memohon kepada Allah. Allah masih membukakan pintu rahmatnya, Allah masih membukakan pintu hidayahnya. Dan mudah-mudahan suatu saat orang tua, Mbak Tami, ayahanda tadi bertobat kepada Allah. Pada saat itu kita tidak tahu gitu. Sebab masih ada hijab ini. Nah, inilah kita buka. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini karena masih menanam dendam yang luar biasa, justru akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan dalam kehidupan dunia. Itulah saya kira hal yang kita nasihatkan. Mudah-mudahan Mbak Tami melatih, apalagi Mbak Tami ini sudah mahasiswa. Supaya apa? Supaya bisa mengantarkan, tidak mengganggu studinya Mbak Tami dengan berbesar tadi yang kita jelaskan. Mengantarkan Mbak Tami bisa menyongsong masa depannya. Mudah-mudahan nanti kelak Mbak Tami mendapatkan jodoh dan bisa membangun keluarga dan adik-adiknya juga mengikuti. Itu
itulah yang saya kira menjadi jalan yang baik. Ya. Nah, Pak Ustadz, doa dan amalan apa yang harus dilakukan Mbak Tami nih? Karena kan di usia seperti ini dengan masa kecilnya dia penuh kekerasan. Ya. Saya khawatirnya dia akan labil nih. Ketika labil dia akan mengambil jalan yang lain. Ya. Nah, kira-kira apa yang biar dia bisa tetap mengukuhkan diri untuk Ya. tetap di jalan Yang pertama ada, ya tentu yang pertama adalah adzikru itu adalah tilawah Al-Quran. Zikir itu ya, tilawah Al-Quran itu ya adzikru, berzikir. Makanya Al-Quran menyebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang, berarti membaca Al-Quran, jadi rajin membaca Al-Quran. Kemudian kan memang ada ayat-ayat yang sering kita tekankan, ayat-ayat pokok, surat Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang, salawat kepada Rasul SAW, ayat kursi dibaca, surat yang terakhir, Qul Ahad, Qul A'udzu Falaq, Qul Binas, ini dibaca dan dilatih tilawah. Apa dilatih tilawah? Setiap selesai sholat bacalah beberapa ayat Al-Quran. Kalau nggak ada bisa selesai sholat minimal setelah maghrib sama setelah sholat subuh. Lantas berikutnya sholat sunnah, sholat malam. Kalau ada kesempatan waktu, badannya sehat, puasa sunnah itu adalah bagian dari cara-cara untuk membuka dan dimanfaatkan untuk pada kita. Yang berikutnya ada doa khusus yang diberikan Nabi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahidat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku lurus pada agamamu. Supaya apa? Kita ini tetap berpegang teguh kepada kali ini. Dan mendoakan orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini adalah bagian dari cara jiwa kita menjadi tenang, Allah akan memberikan rahmat. Amin. Insya Allah. Baik, Mbak Tami, tadi apa yang disampaikan juga Pak Ustadz sih, saya lagi-lagi berharap Mbak Tami coba diamalkan, dijalankan. Memang nggak semudah apa yang kita omongkan, tapi kalau nggak mulai dari sekarang, kita nggak akan pernah bisa ketemu lagi jalan keluarnya. Ya, bismillah ya Mbak Tami ya. Terima kasih Mbak Tami sudah hadir di Rawakal dan mudah-mudahan Pak Ustadz kisah dari Mbak Tami ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah agar tidak mengulangi apa yang Mbak Tami lakukan atau perbuatan buruk dari ayahnya.